Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah selaku moderator kelompok 2. Jadi di part 4 ini kami akan mereview atau membahas beberapa film yang berhubungan dengan filsafat. Ini adalah salah satu tugas pendalaman materi untuk mata kuliah filsafat ilmu pengetahuan yang semester ini diampu oleh Ibu Uni Sagena. Adapun anggota kelompok 2 yaitu selanjutnya Mutiara Az-Zahra Dwi Putri, Rayyan Ramadana Rahman, Aulia Raudatul Jannah, saya sendiri Nur Hikmah, dan Dandi Ahmad Ridho. Baik, langsung saja film yang pertama itu ada film Three Idiots. Nah, film ini dirilis pada 25 Desember tahun 2009. Film ini bergenre komedi dan roman yang dibintangi oleh Amir Khan, Erma Dabhan, Sarman Joshi, dan Kareena Kapoor. Film ini juga menjadi salah satu dari sedikit film India yang pada saat itu sukses di pasar Asia Timur seperti Cina dan Jepang. Film ini juga berdampak sosial pada sikap terhadap pendidikan di India serta pendidikan di negara Asia lainnya. Film ini bercerita tentang persahabatan 3 mahasiswa di sebuah perguruan tinggi teknik India dan merupakan satir tentang tekanan sosial di bawah sistem pendidikan di India. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan serahkan kepada Rayyan. Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan review dari film Three Idiot ini. Film ini berkisahkan tentang 3 mahasiswa Imperial College of Engineering atau IC New Delhi yang dikenal sebagai kampus terbaik di India dan gudangnya para insinyur dan anak-anak jenius. 3 mahasiswa yang disebut itu adalah Rancho Das Salmadas Sansat, Farhan Qureshi, dan Raju Rastogi. Rancho adalah panggilan dari Ranchodas Salmadas Sansat merupakan mahasiswa jenius. Ia sering memunculkan ide-ide brilian, unik, dan menantang kemapanan. Dengan pemikiran, performa, dan tingkah lakunya penuh dengan kritik revolusioner terhadap kondisi dunia pendidikan yang ada dunia, khususnya di tempat dia mengemban ilmu pengetahuan yaitu di kampus IC. Pikiran dan gaya hidupnya senantiasa memberontak dan tak mau kompromi dengan aturan akademis yang dia anggap membuat mahasiswa itu merasa tertindas dan membuat para mahasiswa itu sebagai keledai. Karena pemikirannya cenderung memberontak terhadap sistem akademik yang berlaku di kampus itu, Rancho dan 2 temannya, Farhan dan Raju, yang mengikuti langkah dan pola pikir si Rancho dijuluki idiot oleh para dosen dan teman-temannya. Menurut Rancho, kampus IC ini dikenal sebagai universitas terbaik di India. Setiap tahunnya hanya mencetak para keledai. Sebab di kampus ini para mahasiswa hanya ditekan dan disuruh berkompetisi untuk mendapatkan nilai bagus, lulus cepat, dan akhirnya diterima di berbagai perusahaan besar. Ini berdasarkan dari bagaimana perspektif dosen atau rektornya yang menganggap bahwa hidup ini adalah berkompetisi atau berlomba-lomba. Jika kalian tidak mengikuti kompetisi tersebut, maka hidup kalian akan tertindas. Di kampus tersebut, para mahasiswa hanya ditekan mendapatkan nilai bagus. Itulah mengapa kita menuntut ilmu itu tidak harus mendapatkan nilai bagus, melainkan apa yang telah kita dapat dari kita belajar di tempat kita mengemban ilmu tersebut. Di kampus itu juga para mahasiswa diwajibkan atau ditekankan untuk tunduk dan patuh terhadap aturan kampus yang serba kaku, disuruh menelan mentah-mentah teori secara verbalistik dan literalistik, seperti yang tertulis di buku-buku dan diktat-diktat kuliah tanpa boleh mengkritisi atau sekedar memahami dengan bahasa atau sudut pandang berbeda.
Singkatnya, mahasiswa di IC tidak diperkenankan, tidak diberikan ruang seluas-luasnya untuk berpikir secara mandiri, melainkan cukup menerima secara pasif berbagai jenis pengetahuan yang diberikan oleh para dosen. Sehingga dalam proses pembelajarannya yang terjadi itu bukan dialog, melainkan monolog di mana anak didik atau mahasiswa cukup diam, mendengarkan, menerima, mengingat, dan menghafal, serta mengulangi secara patuh apa yang disampaikan dosen di kelas tersebut. Jadi menurut Ranco itu pembelajaran yang tepat untuk meraih kesempurnaan hidup bukannya menjadi tenaga siap pakai di berbagai pabrik atau perkantoran, maka idealnya seseorang mahasiswa harus belajar serius tetapi bukan sekedar untuk lulus, mencari sepotong ijazah dan mencari kerja, melainkan untuk penyempurnaan kualitas diri. Dengan pemikiran ini, Ranco di kampusnya sering bentrok dengan rektornya yang bernama Virus Sastra Budi, yang sering dipanggil Virus oleh para dosen lainnya dan para mahasiswa lainnya. Ranco juga sering diusir dari kelas karena sering membantah dan menggugat pemikiran para profesor yang mengajarnya. Karena pemikiran dan tindakan Ranco yang kritis, mendobrak, dan menawarkan ide-ide baru itu, Ranco dianggap oleh rektor tersebut sebagai pengacau sistem pendidikan yang ada dan telah berlaku di kampus tersebut. Karena itulah sang rektor menganggap Ranco sebagai mahasiswa yang berbahaya, sehingga rektor tersebut menasehati dua teman Ranco, yaitu Farhan dan Rajo, untuk tidak dekat dan meniru pola pikir si Ranco, dan disarankan untuk mengikuti atau berkawan dengan Catur Ramalingam. Catur Ramalingam ini adalah siswa yang selalu patuh dan membabi buta terhadap mengikuti sistem kampus dan karenanya tidak berlawan dengan apa yang diucapkan oleh para dosen. Dan si Catur Ramalingam ini dijuluki oleh mahasiswa lainnya itu sebagai silencer. Dan si Catur ini memiliki pola pikir yang berlawanan dengan si Ranco. Karena si Catur ini selalu menerima begitu apa saja yang disuguhkan kampus, termasuk hal-hal yang kontradiksi dengan spirit intelektual dan nalar akademik, tanpa ada kemauan untuk mengkritisi apalagi melawan. Maka Catur lebih disukai oleh para dosen termasuk oleh rektor sendiri. Dalam film ini juga menyinggung bahwa pola pikir masyarakat India yang membabi buta membentuk anak-anaknya tanpa melihat dan mempertimbangkan kecenderungan kemana arah bakat sang anak. Persoalan ini menimpa teman si Ranco, yaitu si Farhan, dan temannya yang bernama siapa satunya nih, Raju. Si Farhan ini mempunyai bakat dan kecenderungan yang berbeda dengan Ranco dan Raju, yaitu di bidang fotografi. Maksud saya si Farhan ini. Si Farhan sesungguhnya sangat berbakat dan mencintai dunia fotografi alam liar, tetapi oleh bapaknya ia dipaksa untuk menjadi insinyur seperti Farhan dan si Raju. Dalam masyarakat India, seperti tergambar di film Three Idiots ini, insinyur dan dokter adalah profesi yang strategis yang membuat orang lebih cepat sukses secara material. Karenanya banyak masyarakat India yang ingin anak-anaknya menjadi insinyur atau dokter, termasuk ayahnya Farhan. Padahal Farhan tidak memahami dan tidak menguasai masalah mekanika. Inilah yang membuat Farhan selalu mendapat nilai bontot di antara teman-temannya. Dari film Three Idiots ini, saya rasa ini berkaitan dengan teori kebenaran yang pertama, yaitu teori kebenaran korespondensi, yang dimana dari film ini kita diberitahukan bahwa manusia ini harus belajar dari realitas sebagai tempat pembelajaran sehingga kita mengetahui apa yang menjadi kebenaran. Baru di film ini juga kita bisa melihat bahwa terdapat pola berpikir filosofi yang dimana aktor utama dari film ini atau si Ranco
melihatkan bagaimana seseorang mahasiswa itu harus memiliki kebebasan berpikir seperti koheren, kritis, dan komprehensif, dan lain-lainnya, dan kebebasan menentukan masa depan, serta kebebasan mendapatkan pengetahuan. Dan pada dasarnya film Three Idiot ini melihat bahwa pengetahuan itu berada di mana-mana dan bisa didapatkan kapanpun. Kemudian manusia sendirilah secara bebas mendapatkan pengetahuan tersebut. Mungkin ini saja yang bisa saya review dari film Three Idiot. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Ryan. Selanjutnya yaitu film PK atau Pikai. Nah, film ini dirilis pada 19 Desember tahun 2014. Film ini bergenre drama dan roman yang dibintangi oleh Amir Khan, Anushka Sharma, Susan Singh Rajput, Boman Irani. Nah, film ini bercerita tentang alien yang datang ke bumi pada misi penelitian. Dia berteman dengan seorang wartawan televisi dan mempertanyakan tentang dogma agama dan tahayul. Nah, untuk lebih jelasnya, saya akan serahkan kepada Mutiara. Baik, terima kasih Hikmah. Oke. Saya akan menjelaskan tentang film PK atau PK ini. Jalan ceritanya, jadi Toko PK merupakan makhluk asing yang datang ke bumi, dan dia mempunyai alat pemanggil atau remote control untuk memanggil kendaraannya. Tetapi remote control tersebut dicuri oleh masyarakat bumi sehingga dia tidak bisa pulang. Dan PK berusaha mencari remote controlnya dan bertanya-tanya kepada masyarakat bumi. Tetapi masyarakat bumi tidak membantunya, dan mereka malah menyuruh PK untuk langsung bertanya pada Tuhan, karena menurut mereka hanya Tuhanlah yang dapat membantu. Dan sebagai orang yang lugu dan polos, karena dia merupakan makhluk asing, dia langsung cari tahu Tuhan, mencari tahu keberadaan Tuhan, yang dia pikir wujudnya sama seperti manusia biasa. Mari kita kaitkan teori film PK ini dengan teori kebenaran. Pertama ada teori korespondensi. Teori korespondensi itu merupakan teori yang pernyataannya sesuai dengan realita atau fakta. Dalam film PK ini ada dialog, Tuhan tidak perlu dibela, tetapi kemanusiaanlah yang perlu dibela. Situasi beragama. Seperti kita ambil contoh kasus teroris. Semua itu sekarang berlindung di bawah legitimasi teologis untuk membela Tuhan dan memurnikan doktrin agama, sehingga agama sekarang menjadi begitu doktrinar. Setelah itu dalam terminologi PK, ada penyelewengan peran pemimpin agama yang menyebabkan sebuah wrong number atau salah sambung. Karena PK ini merupakan makhluk asing, dia belum paham dengan konsep ketuhanan, sehingga dia pikir banyaknya agama ini karena para pemimpin agama tersebut yang menyelewengkan ajarannya, dan dia percaya Tuhan hanya satu, tetapi para pemimpin yang menyelewengkan agamanya, sehingga permasalahan tersebut dianggap sebagai wrong number atau salah sambung. Nah, setelah itu yang PK pikirkan, Tuhan itu ada dua, Tuhan yang sebenarnya dan Tuhan yang palsu atau para pemimpin tadi. Tuhan palsu ini mereka mengeksploitasi dan memanfaatkan ketakutan manusia untuk kepentingannya sendiri. Seperti dalam film PK, temannya ini, si Jago, cewek, keluarganya itu sangat percaya pada suatu agama. Dan menurut PK, agama yang dianutnya ini tuh terjadi penyelewengan oleh pemimpinnya gitu. Setelah itu lanjut ke teori koherensi. Teori koherensi sendiri, Teori koherensi sendiri merupakan keterkaitan dengan hal logis yang mampu membuktikan setiap permasalahan dengan kesimpulan nyata. Dalam film PK ini, agama-agamanya itu ada simbol-simbol yang dipakai. Para penganut agama membutuhkan simbol dalam ritual keagamaan mereka. Suatu benda dianggap suci berdasarkan
konvensi dari suatu kelompok tertentu atau dengan kata lain kesuciannya terjadi ketika komunitas menganggap benda tersebut suci. Setelah itu ada teori pragmatisme. Teori pragmatisme ini merupakan kebenaran yang sesuai dengan tujuan dari kehidupan praktis ya. Jadi kalau kita kaitkan dengan film PK, di dalam sini ada pesan eksplisit, yaitu agama seharusnya menjadi tuntutan orang untuk bertindak baik secara moral, bukannya menjadi slogan kosong belaka. Selanjutnya ada teori performatif, yaitu apa yang salah dan benar harus dipahami. Ada praktik-praktik atau ritual keagamaan yang dilakukan oleh para penganut agama di dalam film ini. Beragam dan berbedanya praktik keagamaan ini lantas memunculkan kebingungan dalam diri PK. Ia sudah menjalani dan mencoba semua ritual keagamaan, namun Tuhan yang dicarinya tidak kunjung ditemukannya. Setelah itu, seperti yang saya sebutkan tadi, simbol-simbol keagamaan ini juga berkaitan dengan teori performatif. Ada simbol-simbol keagamaan yang dipakai, para penganut agama membutuhkan simbol dalam ritual keagamaan mereka. Ada banyak simbol yang dipakai dalam tradisi keagamaan. Terakhir, ada agama sebagai teori kebenaran. Teori kebenaran yang satu ini juga menjadi konklusi dari film PK. Kita semua diajak untuk menghayati agama dan praktik keagamaan sebagai sebuah jalan menuju pada tujuan yang satu, yaitu Tuhan. Setiap jalan memiliki lika-likunya sendiri, dan tentunya berbeda-beda. Akan tetapi, kita semua disatukan oleh satu tujuan yang sama. Dengan kesadaran demikian, kita diajak untuk melakukan sikap toleransi yang positif dalam kehidupan beragama. Dengan segala cara apapun, kita diajak untuk menghindari segala bentuk fundamentalisme dan radikalisme agama. Fundamentalisme dan radikalisme agama terjadi ketika orang menganggap agama yang dianutnya lebih superior dibandingkan dengan agama yang lain. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai film PK ini. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mutiara. Selanjutnya yaitu film The Da Vinci Code. Nah, film ini dari Amerika yang dirilis tahun 2006, bergenre thriller misteri. Film ini dibintangi oleh Tom Hanks, Audrey Tautou, Sri Lanka, MC Kellen. Dalam film tersebut, Robert Langdon, seorang profesor simbologi agama dari Universitas Harvard, adalah tersangka utama dalam pembunuhan mengerikan dan tidak biasa terhadap kurator Louvre Jean-Jacques Sauniere. Di tubuh itu, polisi menemukan sandi yang mengganggu dan mulai menyelidiki. Langdon melarikan diri dengan bantuan ahli kriptologi polisi Sophie Neveu, dan mereka mulai mencari cawan suci yang legendaris. Mereka juga mencari Grail yang merupakan komplotan rahasia dalam Opus Dei, prelatur sebenarnya dari tahta suci, yang ingin merahasiakan Grail yang sebenarnya untuk memecah kehancuran agama Kristen. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan serahkan kepada Dandi. Ya, kali ini saya akan menjelaskan tentang film The Da Vinci Code. The Da Vinci Code ini sebenarnya dari novel yang ditulis oleh Ron Hart yang ditulis pada tahun 2003. Da Vinci Code ini sendiri memiliki dua sequel, yaitu The Da Vinci Code dan Angel and Demon. Tetapi kali ini kita akan berfokus terhadap film The Da Vinci Code. Da Vinci Code dari judulnya mungkin kita mengira akan membahas tentang film-film tentang lukisan-lukisan yang dibuat oleh Leonardo da Vinci yang memiliki berbagai teka-teki sampai sekarang yang belum terpecahkan. Nah, seperti lukisan Mona Lisa yang masih memiliki banyak misteri belum terpecahkan sampai saat ini. Namun jangan salah, di balik judul film ini ternyata sang penulis cerita ingin menguak sisi lain dari lukisan Leonardo da Vinci, yaitu tentang sejarah Yesus Kristus, di mana sang penulis
cerita berkeinginan memecahkan teka-teki di balik lukisan perjamuan terakhir yang merupakan lukisan Leonardo da Vinci yang menggambarkan tentang perjamuan terakhir Tuhan Yesus setelah kebangkitannya. Isi dalam film ini mengisahkan tentang sejarah siapa itu Yesus Kristus dan Maria Magdalena yang diceritakan sebagai istrinya di sini. Maria Magdalena di dalam film ini merupakan metafora dari Holy Grail atau cawan suci yang tidak lain dan tidak bukan adalah istri dari Yesus Kristus sendiri yang selama ini dianggap oleh kaum Nasrani adalah seorang pramuria pada zaman itu. Film ini diceritakan secara berurutan dan sistematis siapa sebenarnya Yesus Kristus. Dan di film ini menceritakan dan menyebutkan sejarah Yesus Kristus secara tersirat sehingga penonton diajak untuk memikirkan dan meresapi hingga menelaah lebih dalam tentang film ini. Di dalam film ini Di dalam film ini dijelaskan secara tersirat tentang pengukuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang ditetapkan sebagai sebagian orang pada zaman itu. Di sini juga dipaparkan bahwa Yesus Kristus sendiri merupakan orang yang suci, yang harus disembah layaknya Tuhan. Namun, tidak lain hanyalah seorang biasa yang memiliki nafsu dan memiliki keinginan untuk kawin dan memiliki istri dan juga anak. Yang sampai pada zaman ini keturunannya masih tetap terjaga dan terpelihara kerahasiaannya oleh sebuah organisasi yang tercipta dari zaman perang salib, yaitu Priory of Zion, yang masih tetap hidup sampai saat ini. Salah satu cerita yang menarik di dalam film ini yaitu ketika di mana sang penulis menceritakan bahwa rahasia di balik lukisan perjamuan terakhir secara mendetail dengan secara logika, pikiran, sehingga pernyataan yang diungkapkan di dalam film ini bisa ditangkap dan diterima oleh pikiran manusia dengan masuk akal. Namun, walaupun film ini dikemas secara apik dan syarat akan sejarah, tapi pada kenyataannya film ini mendapat kecaman dari berbagai negara yang mayoritas beragama Kristen ataupun Katolik. Film ini dianggap melecehkan Yesus Kristus yang merupakan Tuhan kaum Kristen dan kaum Katolik, dan dianggap menyindir agama Kristen dan Katolik, sehingga menimbulkan berbagai banyak kontroversi di berbagai belahan dunia dan menimbulkan kebingungan bagi kaum Kristen dan kaum Katolik akan agama yang dianutnya. Karena hal ini, penayangan film ini, bahkan penjualan novel pun sempat dilegalkan di beberapa negara di dunia karena dianggap menyimpang dan memberi pengaruh buruk bagi orang-orang yang menonton film ini. Tapi walaupun film ini banyak menimbulkan kontroversi, tapi tidak bisa dipungkir bahwa sang penulis cerita tidak hanya beromong kosong, namun memiliki informasi yang didasarkan pada sejarah dan memang betul akan kebenarannya. Dan penting bagi kita untuk mengetahui suatu kebenarannya. Dan mungkin itu penjelasan secara singkat tentang film The Da Vinci Code, dan saya kembalikan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dandi. Selanjutnya yaitu film Inception. Nah, film ini dirilis pada tanggal 8 Juli tahun 2010 di Amerika Serikat. Film ini bergenre fiksi ilmiah yang dibintangi oleh Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page, Tom Hardy, Ken Watanabe, dan Michael Caine. Film ini menceritakan tentang Dominic Dom Cobb atau yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio dan Arthur yang diperankan oleh Joseph Gordon-Levitt yang merupakan seorang ekstaktor. Ekstaktor adalah orang-orang yang melakukan spionase perusahaan dengan menggunakan teknologi militer eksperimental yang rumit. Mereka menyusup ke alam bawah sadar target dan mendapatkan informasi berharga melalui dunia mimpi. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya serahkan kepada Aulia. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Di sini saya akan menjelaskan lebih rinci soal film Inception ini. Jadi yang jadi pemeran utamanya itu Leonardo DiCaprio yang memerankan karakter sebagai Cobb ini adalah karakternya di sini dia tuh kayak sejenis bisa mencuri ide maupun menanamkan ide ke mimpi seseorang melalui beberapa proses, yaitu
dengan tim kerjasama tim. Dalam tim ini ada juga yang namanya Arthur sebagai ekstraktor, sama kerjanya hampir sama kayak wakilnya Kop itu, cuma Kop ini pemimpinnya, dia yang menentukan konsepnya apa gimana nya. Dan juga Joseph ini juga dia yang kayak meneliti dulu sebelum masuk ke mimpi ini apa saja yang mau diubah. Dan terus ada lagi salah satu anggotanya itu sebagai arsitekturnya. Buat merancang di dalam mimpi seseorang ini bagaimana plot ceritanya, bagaimana orang-orang berjalan, bagaimana membuat cerita dalam cerita lah dalam mimpi seseorang ini. Juga ada juga yang aktor yang berperan sebagai pemeran di dalam mimpi orang ini yang sudah dirancang sebelumnya, terus udah ditulis plotnya gimana, alur ceritanya oleh arsiteknya. Terus ada pemerannya lagi. Pemerannya ini bisa menyesuaikan sesuai permintaan yang di awal kesepakatan tim tadi, apa dia mau menjadi apa. Misalnya kalau dalam film ini ya peran yang sangat penting itu yang diperankannya itu adalah bapaknya dari seorang penerus perusahaan yang ayahnya ayahnya hampir meninggal, dan ini mau diubah biar dia tuh nggak mengikuti jalan atau tidak meneruskan kembali perusahaan bapaknya dengan cara bapaknya itu. Jadi dia tuh disuruh atau didoktrin lah di dalam mimpinya ini untuk menjalankan sesuai dengan dirinya sendiri tanpa mengikuti jejak si ayahnya tadi ini. Nah, jadi pemeran di dalam tim ini kan ada 5, ada yang terakhir itu ada ahli kimia yang namanya, kalau nggak salah namanya Yusuf, itu membantu buat seseorang yang ingin dimasuki mimpinya ini buat tertidur, jadi dibius dulu orangnya sama pemain-pemainnya untuk masuk ke dalam mimpinya ini, dibius semuanya pakai obat itu, terus dia mengamankan. Terus ada step-step mimpinya gitu, ada 3 step gitu. Dari inti dari film ini yang bisa dikaitkan ke dalam teori kebenaran itu, yang menurut saya dari sudut pandang saya itu bisa masuk ke teori performatif, yaitu ada salah satu kutipannya, sesuatu yang dianggap benar sesuai dengan terciptanya realitas, bukan mengungkapkan realitas. Jadi dari hasil mimpi ini bisa terjun ke dunia nyata gitu. Jadi pengaruh dari mimpi ini serasa seakan-akan kalau bisa dimasukkan dalam kata-kata itu kayak deja vu. Padahal itu tidak pernah terjadi sebelumnya, seolah-olah terjadi dan dibuat lagi kerangka baru oleh orang yang tim yang diketuai oleh Kop ini, terus di remake ulang dengan tujuan untuk membuat terciptanya realitas pada sesudah terjadi mimpi tersebut. Jadi teori ini menurut saya sangat berkaitan sekali dengan film Inception ini yang saya tonton. Terus ada lagi kata-kata dari teori performatif ini yang sesuai menyampaikan dengan standar yang ditentukan dan sulit mempercayai mana yang benar atau salah dari apa yang disimpulkan. Jadi dari mimpi ini kayak serasa benar-benar terjadi gitu, padahal enggak, itu hanya dari mimpi saja dan terus dibuat sekompleks mungkin atau serealitas mungkin, sehingga orang yang dipengaruhi dalam mimpinya ini dan ditanamkan ide oleh si Kop dan teman-temannya ini menjadi seolah-olah itu nyata, bukan hanya di dalam mimpi saja. Kalau berarti
ini sangat berpengaruh sekali terhadap orang yang dipengaruhi dalam mimpi tersebut. Jadi kesimpulannya, jadi orangnya yang dimasukin ini akan mempercayai sepenuhnya konsep yang dibuat oleh tim ini tadi adalah kenyataan yang di dunia nyata. Contohnya itu dalam film ini mereka berhasil membuat anak dari perusahaan yang ingin dihancurkan mereka tadi menjadi mempercayai bahwa wasiat yang dikatakan oleh bapaknya di mimpi itu adalah untuk tidak melanjutkan, sebaiknya dia tidak melanjutkan perusahaan itu dan membuat perusahaan sendiri tanpa ada iming-iming oleh mendiang ayahnya yang telah meninggal, tanpa membuat pesan itu. Sebenarnya itu pesan itu hanya pesan yang dibuat oleh tim KOP untuk mempengaruhi atau mencapai tujuan dari klien si KOP tadi. Sekian dari saya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Aulia. Terima kasih juga untuk teman-teman anggota kelompok 2. Mungkin itu saja video part 4 dari kelompok 2. Saya sebagai moderator mengundurkan diri, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Sekian dari saya dan kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.